Yo, what's up bro? Balik lagi di media Uki Kevin Official guys, maaf. Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Dan video kali ini aku bahas tentang kelanjutan dari kasusnya Vina guys. Yang sampai saat ini bikin aku penasaran banget. Dan ini ada sebuah video, mungkin kalian patut tonton ya, supaya kalian tahu. Apakah videonya seperti apa? Yuk kita lihat. Apakah ibu tahu bahwa selama ini anak ibu tuh lari nggak pernah datang lebaran, sengaja sembunyi sampai disita motor dan lain sebagainya. Jangan ibu membuat opini publik seolah-olah ini tiba-tiba polisi asal menangkap salah nama Peggy jadi Egi gitu. Nah, karena nanti salah-salah ibu bisa jadi tersangka gitu, termasuk pengacaranya. Nah, jadi menurut saya terbuka saja. Kalau memang polisinya memang Tapi dari, jangan diintimidasi, Bung Farhat. ya enggak, Jangan bukan. intimidasi, nanti Karena ini nggak berani ngomong dia. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah, nggak ditemukan anak ibu juga Saya selama 12 pas tahun. nonton ini kesel banget lihat si Farhad Abbas. Mukanya lihat deh, muka-muka ngeselin gitu ya. Lu kalian bisa, netizen juga barat tahu kan, ini manusianya satu ini kenapa bisa tiba-tiba muncul? Apakah ada ada orang di belakang yang menyuruh supaya dia muncul di publik supaya kasus ini semakin runyam gitu ya? Menurut pendapat kalian gimana nih? Kan saya menduga-duga ya, apakah? Tapi aku nggak suka nih orang ini, nggak tahu. Feeling aku nggak enak aja ngeliat ini ya, orang ini satu. 18 tahun, anak ibu adalah bagian dari DPO yang dihukum. Jadi Bang Farhat ini bukan bertanya, ini kan memberikan nasihat hukum. Tidak apa-apa, cuma Bang Farhat harus ingat. Pertama, bagaimana kalau hal ini terjadi dengan di keluarga Bang Amin, Farhat. biar dia ngerasain. Kedua, Bang Farhat ingat, ini masih proses hukum, ya. Kalau masih proses hukum, ya, di hukum kita ini kan menganut asas praduga tak bersalah. Tidak bisa dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Oleh Itu gue karenanya, bingung, si Farhad Abbas di sini ada apanya ya guys ya? Ada rantai kayak berasa dipotong gitu lehernya. keluarga bisanya melakukan pembelaan seperti ini karena meyakini Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Terong. Jadi bukan kemudian, oh, ibu tahu nggak ini sudah DPO sudah 8 tahun nggak balik apa? Pertanyaan saya, yang DPO itu adalah Peggy alias Terong, itu Peggy Setiawan atau bukan? Coba Anda jawab. Makanya ini mau dibuktikan di persidangan. Yang Ini dikejar kayak polisi pengacara adalah Peggy agak emosian ya guys ya. Takutnya ini apa ya, ketika di persidangan apa ya, jadi kelemahan gitu loh guys ya. Karena kalau seorang pengacara tuh harus benar-benar menjaga emosinya gitu guys. Jangan sampai nanti itu jadi kelemahannya dia gitu guys. Makanya aku berharap Peggy Setiawan ini kalau emang nggak bersalah gitu ya, dapat pengacara yang benar-benar handal banget gitu guys, yang bisa membebaskan beliau gitu. Peggy anak ibu itu. Peggy alias Terong, bukan Peggy Setiawan. Ya nggak ada masalah. Nanti Cuma kan emang ada bikin yang kesel si Farhad Abbas ini. membuktikan ketika di pengadilan ini bukan orang ya. Nanti polisi bisa meng-SP3. Tapi kalau masalah nama mungkin keterangannya, Saya tunggu kalimat-kalimat itu tuh, SP3 tuh. ya nggak Wah, masalah. dia nggak bisa berkutik wajah jelas gitu guys. Kesel emang dasar manusia satu ini. Mas, nggak keluar-keluar. Sampai nunggu lama, mungkin ya namanya anak muda, agak kasar pengetokannya itu, dok. Sampai Pak RT yang ngomong, setelah dibuka, ada yang menanyakan, Mas, bener kamu bawa cewek di sini? Enggak, katanya nggak ada. Sok aja lihat aja nggak ada. Nah, kan pemuda, khususnya masyarakat yang di wilayah sini masih nggak percaya. Barulah dia menggeledah, akhirnya itu ada perempuan 2 di kamar mandi. Tuh, barulah emosi. Ya maaf ya, namanya emosi nggak bisa spontan. Ada yang melemparkan kursi, pokoknya ada yang apa nggak tahu. Cuma saya udah jangan main kekerasan, udah jangan. Panggil Pak RT kata sayanya. Panggil Pak RW. Kontak Pak RW datang, Pak RW Yitno. Tuh, saya terus sampai bahkan warga sini ngomong, kamu orang andon usaha, berani-beraninya kamu pengen mencemarkan, menjelekkan warga di sini, sedangkan warga di sini aja nggak begitu. RW itu ngomong, ya kalau seumpama pakai kekerasan, saya nggak tanggung jawab. Baru itu diam semua warga itu dari omongan Pak RW itu.
usut, udah lama-lama udah beres. Pokoknya warga di sini jangan sekali-kali lagi kamu bawa cewek. Nanti saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali. Tapi penggerebekan itu banyak Pak yang tahu Pak. Banyak. Nggak ada malam. Yang tahu ya pokoknya itu yang terakhir itu Pak RW. Jadi ada 6 orang waktu kita penggerebekan, saya, Adi, Eko, adik ipar saya 2, sama Pak RT. Itu juga Pak RT yang maju duluan, itu yang ketok-ketok. Mungkin waktu itu memanas, sampai sama saya ngomong sama rekan-rekan, udah panggil Pak Yitno aja, Pak RW suruh ke sini, biar tahu ini pendatang berani-beraninya ibaratnya pengen berulah di sini. Pak, penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Tapi sebelum atau setelah Eko sama Adi ditangkap? Sebelum ditangkap. Ya kalau bulan, Masuk bulan Agustus. bulan Karena dekat. Agustus. Nah, menurut pendapat gimana nih? Bertiga. Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya? Ini ada sebuah video lagi. Videonya pernyataan dari Indah nih. Akhirnya muncul juga ya temannya Vina nih ya, sahabatnya Vina. Kangen banget jadi berdua. Setelah itu Vina bales mikut gitulah bahasanya sih. Kaget banget di situ. Hah? Kok ada yang balas? Perasaan saya nggak ngechat apa-apa. Saya tak kediemin tuh HP. Nah pas itu dia malah bilang, "Pop sini main ke pemakaman saya tunggu." Itu Masya Allah, saya kaget banget sumpah demi Allah. Itu nggak rekayasa, nggak bohongan. Banyak yang ngira saya tuh, netizen saya tuh komplotannya Egy. Padahal saya nggak tahu sama sekali Egy aja kayak gimana, Linda aja kayak gimana, Egy aja kayak gimana, saya nggak tahu sama sekali guys. Itu tuh cerita lagi. Jadi pas saya didatengin sama almarhum, saya tuh langsung di situ langsung ke pemakamannya Vina. Emang Vina mau ketemu sama kita berdua, jadi kita datengin ke pemakaman. Saya bilang sama Poppy, yang tenang-tenang ya Vin, kita kan udah beda alam, tolong jangan ganggu kita, kayak gitu. Kalau yang kerasukan itu tuh Linda, saya cuma didatengin, tapi udah setelah saya datang ke pemakamannya, saya berdoa, ngirimin doa semoga tenang-tenang. Alhamdulillah Vina nggak datengin saya lagi. Jadi itu tuh zamannya Facebook ya, dan zamannya BBM, nggak ada WA. Nggak tahu ada WA, tapi saya nggak punya WA di situ. Ada BBM. Zamannya BBM, inbox ya bahasanya ya. Saya chatan. Nah, tapi tuh sayang bangetnya tuh Facebooknya Poppy-nya tuh keblokir, jadi nggak bisa kebaca. Itu kan Facebooknya Poppy, bukan Facebook saya. Kalau Facebook saya yang dulu itu. Intinya bukannya saya pengen tambah terkenalnya tuh susah. Menurut pendapat kalian gimana nih guys ya, melihat pernyataan dari sahabatnya Indah sahabatnya Vina yaitu Indah, Poppy, ternyata dia juga didatangi arwahnya Vina. Menurut pendapat kalian gimana nih guys? Wah, makin seru ya. Ceritanya bagai sinetron ya guys ya. Mungkin kalau dibikin sinetron ini seru banget nih kayaknya ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe ke Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya guys ya. Pantangin terus video-video yang aku baru supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kasusnya Vina ini guys. See you guys.